sekolah Lekopro ya, Mama ya. Kemudian juga eh, ya concern juga pada isu kualitas pendidikan, pelatihan daripada pelatihan AI ya. Nah ini eh, mungkin nanti beliau akan menyampaikan kemarin sekilas ingin membahas tentang passion ya. Tapi yang dikembalikan lagi kepada beliau sebagai narasumber. Nah, saya akan mendampingi sebagai katakanlah moderator atau MC begitu ya dalam perkuliahan singkat kali ini mata kuliah Kapital Selekta. Begitu Om Bambang, untuk mungkin lebih Yap. dalam boleh juga memperkenalkan diri sekilas mungkin nanti kalau tadi yang barusan kurang kurang detail gitu ya. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini suara saya jelas ya, Pak Kiki. Cukup jelas, cukup jelas. Oke. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Kiki yang sudah mengizinkan saya bertemu dengan teman-teman dengan media online, dan juga selamat sore untuk teman-teman yang mengkhususkan di jam ini untuk belajar bersama. Ini tadi dengar ada yang sambil kerja juga Pak Kiki. Ya, betul-betul. Ada beberapa yang sudah bekerja. Ya, Ya. berarti ini kan jenjang Ini S1 ya? tingkat di tingkat akhir betul. Di tingkat akhir dan Oh ya, beberapa ada yang magang dan beberapa yang udah diterima kerja ini. ya wajar. Kalau tingkat akhir kan ada waktu luang banyak ya. Jadi ada beberapa aktivitas. Jadi alhamdulillah sekitar 1 minggu yang lalu saya dapat kabar dari Pak Kiki untuk bisa bertemu dengan teman-teman melewati media online. Nah ini sharing ya. Nanti saya lebih berharap kita lebih banyak diskusi, menang ditanggapi apa yang disampaikan, dan bahkan senang sekali kalau nanti ada koreksi nih dari teman-teman ya. Jadi kita judulnya belajar bersama. Ini ada yang mau saya sharekan. Oke. Bisa di-share, Pak? Silahkan. Tapi di sini Bisa harusnya ya. Share di kanan kanan atas, Pak. Coba. Ada tulisan share ya. application window-nya cuma Six Sigma doang. Application window. Ada tulisan coba saya share laptop saya dulu. Oke. Nah, posisinya harusnya Ada kanan atas ya, di share. ya kanan atas betul. Nah tadi. Nah yang ini di sini ada nggak? Ya. Ya, ada. Cuma yang munculnya hanya Opera aja nih. Ya. Perak. Nggak Atau apa-apa, mau hanya dibantu nggak slide-nya apa-apa. barangkali atau Ini aja, nulis aja. Pakai OneNote, ya. nah bisa Pak sudah Six Sigma bisa sudah Apa yang muncul? Six Sigma Oke. OneNote. Ya, tadinya nyiapin yang ini, apa, PowerPoint, tapi yang muncul hanya Opera dan OneNote ini. Tapi nggak apa-apa. Oh, share-nya yang screen Pak ada pilihan Coba. screen tuh laptop ya semuanya maksudnya. Oh, ada. Ya yang screen kalau Oh, screen bisa muncul. semua. Nah, Oke. Ini sambil, sudah ini udah muncul belum, Pak? sudah muncul sudah. Oke, saya mau menyapa ya. Kak Salwa, boleh open mic? Iya, Pak. Oke, Kak Salwa ini jurusannya apa? Sains data sama yang lain juga, Pak. Oh, satu jurusan ya, sains data ya.
Oke, nah sains data dibutuhkan banyak perusahaan ya, karena memang yang mau dibahas sekarang juga itu salah satunya Six Sigma yang menggunakan data. Tapi rencananya kalau udah lulus mau kemana, Teh Salwa? Atau udah kerja? Belum, tapi rencananya mau coba ikut program POS, kalau enggak coba di perusahaan-perusahaan lain kayak di Jakarta mungkin. Program pos itu apa? Lanjut kuliah atau gimana? Eh, Kayak program kerja Pak dari POS. Tapi di PT Pos. Iya, Oke. Jadi ada penyaluran ya. betul Pak. Oke. Kak Gilang, boleh open mic Kak Gilang? Iya, Dua Pak. orang aja ya. Satu lagi dari laki-laki. Kalau Kak Gilang ini aktivitasnya selain skripsi, apa lagi? Skripsi aja sih, Pak, sekarang lagi. Skripsi ya. Iya. Jadi full totalitas di situ ya. Iya, Pak. Kalau rencananya habis ini beres, skripsi beres mau ngapain? Udah ada rencana? Rencananya sih ini, Pak, di semester depan buat mulai cari-cari tempat magang. Jadi sebelum lulus tuh bisa apa? Kalau bisa udah punya pengalaman gitu, Pak. Nambah-nambah Tetap semester pengalaman. 7 ya? Sekarang semester 7. Oh, magangnya tapi di semester 8 berarti? Iya, kalau bisa gitu. Niatnya sih di semester Oh, 8 nanti. oke, oke. Memang normalnya di semester 8 ya magang? Enggak, itu paling magang mandiri, Pak. Kalau magang yang dari kampus udah semester 4 sekarang. Oh, Iya. oke, oke. Kebayang, kebayang. Siap. Nah, jadi dari dua, mungkin ini sampel ya, teman-teman akan mencari beberapa pengalaman. Syukur-syukur nanti ada alokasi dari PT Pos-nya sendiri. Nah, ini yang mau saya sharekan ke teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, start from the end ya, memulai dari akhir. Jadi harapannya nanti kita akan praktek. Nah, teman-teman yang belum menyiapkan alat tulis dipersiapkan karena pertemuan ini menurut saya penting. Tapi yang lebih penting adalah setelah pertemuan ini what should we do? Nah, aplikasi setelah pertemuan ini yang jauh lebih penting ya. Jadi dulu juga saya waktu kuliah di UPI, di ITB masih banyak workshop, seminar. Nah, sayangnya pas seminar beres atau workshop beres tidak ada aplikasi, akhirnya tidak ada progres. Nah, maka yang penting itu yang saya harapkan dari pertemuan ini ada bekal untuk teman-teman sesuatu yang bisa dilakukan. Perkenalan singkat tambahan, nama saya Bambang Ahdian, asalnya dari Ciamis ya. Bagi yang mungkin bukan orang Jawa Barat, Ciamis itu di Jawa Barat 3 jam lah dari Bandung ke arah Pangandaran ya. S1-nya dulu di UPI, Gegar Kalong, kemudian di ITB, basicnya fisika. Sempat menulis beberapa judul buku. Nah, aktivitas sekarang yang tadi disampaikan oleh Pak Kiki, di CEO di Lekopro. Lekopro itu kalau teman-teman bertanya itu sejenis apa? Akronim dari Learning Ecosystem Program. Nah, Lekopro ini perjalanan dari saya ngajar, dulu sempat di sekolah pinggiran di Bandung yang tidak terkenal, sempat ngajar di situ, namanya SMA Negeri 3 Bandung. Beres dari situ, saya pindah ke sekolah swasta kecil di Subang, namanya Asifa Boarding School. Habis itu sempat ngajar di komplek biasa aja di Kota Baru, di Al-Irsyad. Nah, itu pengalaman jadi guru. Terus ke swasta, mulai di dunia swasta, bimbel sampai di Makassar. Nah, sehingga perjalanan itu membuat saya melihat banyak sekolah-sekolah yang elit sekalipun ya, ketika dia tidak bisa membangun ekosistem belajar, maka ekosistem infrastruktur yang dibentuk sebelumnya dengan biaya mahal seperti laboratorium, kemudian laboratorium bahasa, perpustakaan, lab komputer itu jadi tidak terpakai. Kenapa? Karena ekosistem belajarnya tidak terbentuk. Maka saya dengan beberapa teman itu membangun Lekopro, Learning Ecosystem Program. Program inilah yang dijual ke sekolah-sekolah untuk membantu sekolah-sekolah ini membangun ekosistem belajar.
Nah, alhamdulillah rencananya jangka panjangnya tadinya mau bikin sekolah. Nah, ternyata Allah mempercepatnya sehingga Allah memberikan sebuah lahan plus gedungnya. Dalam waktu beberapa tahun ke belakang, baru 3 bulan ini impian yang mau bikin sekolah sekian tahun ke depan itu Allah percepat, sehingga ini baru 3 bulan awal SMA-nya dibangun. Itu gedungnya yang teman-teman lihat di sebelah. Oke, nah jadi kalau kita ingin tahu ya, dan kadang kita bingung ya di akhir-akhir masa sekolah nih. Kalau dulu waktu SD kan ketika ditanya mau kemana, SMP. Kenapa masuk SMP? Kan teman-teman yang lain juga udah kelas 6 SD masuk SMP. Masa saya enggak? Habis kelas 9 ditanya, mau kemana? Ke SMA. Kenapa lanjut ke SMA? Kan teman-teman yang lain juga masuk SMA. Beres SMP. Masa saya enggak? Masuk SMA. Beres SMA kelas 12 ditanya, mau kemana? Kuliah. Beres, kenapa kuliah? Teman-teman yang lain juga beres SMA kuliah, masa saya enggak? Nah, sekarang di akhir penghujung, itu kan bingung, karena udah pada mencar nih teman-temannya. Maka kita dituntut untuk mandiri. Saya tuh mau jadi apa? Mau kemana? Nah, maka untuk menjawab pertanyaan ini, sama seperti GPS ya. Kalau kita mau menuju kemana pakai Gojek, begitu, maka ketika kita menulis, misalkan TSM, atau Darut Tauhid, atau Cileunyi di Google, di Gojek gitu, atau di mana di HP kita mau menuju ke tempat mana, maka dia akan bertanya, kamu berasal dari mana, titik kamu di mana, gitu. Maka yang perlu kita tahu adalah kitanya posisinya ada di mana dulu. Nah, kalau kita tidak tahu posisi kita di mana, kita siapa, maka kita akan bingung menentukan kita akan kemana, gitu. Nah, maka perlu bagi kita untuk menerima kondisi kita. Nah, kalau kita tidak mengakui, tidak menerima ketetapan yang telah Allah tetapkan pada kita, kita mengharapkan kehidupan yang lain, bukan yang ini. Maka kita akan susah membuat rencana. Jadi yang pertama adalah kita harus menerima kondisi kita seperti apa, sekarang ada di mana, kuliah di mana, teman-teman kata siapa, kemampuan kita bagaimana. Nah, kalau kita sudah bisa menerima bagaimana kondisi kita sekarang, baru akan mudah kita menentukan kita akan kemana. Nah, kalau kita sudah tahu, maka pertanyaan berikutnya adalah di mana paling banyak kita menghabiskan waktu. Jadi kalau saya tanya, misalkan Kak Aulia nih. Kak Aulia asalnya dari mana Kak Aulia? Halo Pak, dari Kak Pekanbaru Aulia, Pak. oh ngekos di Bandung berarti. Iya benar, di ngekos. Kalau beres kuliah mau tinggal di Bandung atau pulang? Pengennya sih di Bandung atau di Jakarta ya Pak. Tapi kalau misalnya dapatnya di Pekanbaru Balik ke ya balik. kampungnya. Ya kalau dapatnya di Pekanbaru ya balik. Tapi pengennya di Bandung atau di Jakarta. Oke. Nah, semoga dapat yang terbaik ya. Tapi di bidangnya bidang apa? Udah ada incaran? Kenapa Pak? Udah ada incaran nggak bidang bisnisnya atau perusahaan yang mau ditujunya? Oh, untuk bidangnya masih pengen di ya bidang data analis, tapi untuk perusahaan yang ditujunya ya masih pengennya di Jakarta atau pemerintahan BUMN, tapi untuk fresh graduate nantinya saya pengen bisa terbuka lah kemana aja, dapatnya di mana aja. Oke, agak patah-patah sedikit di ujung ya. Tapi terakhir, kalau boleh tahu, terakhir Maaf Pak, boleh magang yang diulang dari Pak? kampus. Yang terakhir magang yang dari kampus, magangnya di mana? Oh, yang terakhir kemarin magang di
Telkom Pekanbaru, tapi sekarang juga lagi magang di salah satu startup di Bandung, No Limit gitu, Pak. Oke. Berarti ada kemungkinan dilanjut di situ? Ya, belum tahu juga sih, Pak. Berarti digaji kan? Atau gimana? Magang tuh? Kalau sekarang, nggak digaji, tapi kalau misalnya nanti mau lanjut ke freelance atau ya mau lanjut freelance nanti bakal digaji gitu, Pak. Oke, agak hilang. Kalau mau dilanjut ke freelance gimana? Kalau misalnya nanti, ditawarin freelance, kan sempat ditawarin, nanti kalau misalnya ambil itu bakal dibayar gitu, Pak. Oke, tapi Kalau freelance ya? beberapa perusahaan Pak Bambang ada yang magang itu memang tidak digaji gitu. Ya. Tapi kalau yang magangnya resmi itu kebanyakan juga sekarang udah banyak yang diberikan insentif gitu. Untuk sekarang itu dari programnya pemerintah maupun program dari perusahaan sendiri. Tapi ini memang dari mahasiswanya sendiri yang memang ingin mencari pengalaman. Jadi Cari. Ya. iya betul. Iya, Pak. Ya. Ya, bagus memang kita difasilitasi sama kampus, tapi di luar itu juga kita aktif ya, karena kalau kita tidak aktif dan hanya menunggu fasilitas dari kampus, kan kampus hanya memfasilitasi satu kali aja ya. Kalau di keguruan misalkan UPI hanya satu kali dulu magang. Nah, padahal ketika lulus nanti perusahaan-perusahaan itu atau kalau yang tadinya guru, pertanyaannya adalah pengalaman. Nah, ketika tidak punya pengalaman kan tidak punya portofolio. Jadi memang untuk ukuran mahasiswa semester akhir yang penting mah kerja, tidak terlalu harus fokus ke bayaran karena bayaran mah akan ngikut ke skill sebenarnya. Gitu. Nah, oke. Kalau Kak siapa ya? Berikutnya Kak Milo. Kak Milo nih laki-laki ya? Iya Pak. Oke. Kak Milo menikmati nggak profesi di data analis? Lumayan Pak. Saya Lumayan enjoy ya. sih, Pak. Sekarang enjoy ya. Lagi magang atau fokus ke skripsi sekarang? Lagi fokus skripsi aja sih Pak. Kemarin magang di Oke, target PT Pos. di PT Pos. Oke. Target berarti kira-kira beres kapan ini? Kalau target Pak pasti cepet-cepet aja ya Pak ya. Cepatnya. Semoga. Oke, semoga dilancarkan ya. Iya Pak, amin. Nah, di antara teman-teman coba boleh kasih reaction ya, angkat tangan. Kira-kira di sini berapa banyak yang dalam 1 bulan ini sedang baca 1 buku? Ditunggu sampai 10 detik ya. Ada nggak di antara teman-teman yang sedang baca 1 buku nih di 1 bulan terakhir? 1, 2, 3. Alhamdulillah. Gilang, Teh Salwa, 6, 7, 8, 9. Oke, boleh tahu Kak Gilang buku apa yang sedang dibaca? Kalau saya buku ini Pak, How to Build Successful Habit Pak. Oke, good. Dari Zulfahmi. Kalau Zulfahmi? Iya. Udah beres itu? Belum Pak, baru awal-awal. Baru mulai? Baru hampir setengah bacanya. Oke. Tentang apa intinya itu? Ya, tentang cara kita membangun kebiasaan-kebiasaan kecil. Kayak dimulai dari pagi hari kita kayak di pagi hari kita bangun tidur tuh harus ngapain, bukannya yang kayak
buka HP, malah nge-scroll atau apa. Yang biasanya kalau bangun tidur tuh kayak stretching, bersihin tempat tidur, lalu kita mungkin kalau yang muslim bangun sholat subuh, mandi, lalu ya pokoknya kalau pagi tuh memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu Pak. Karena kan walaupun kita kan sebagai manusia tuh sama-sama porsinya waktunya kan sama-sama 24 jam. Terus kenapa ada beberapa orang lebih sukses dari kita padahal kita punya waktu yang sama gitu. Di buku itu tuh kayak menjelasin kenapa gitu Pak. Oke, ini relate dengan nanti yang saya coba tambahkan ya di materi yang mau saya sampaikan, ini cocok. Kalau Teh Salwa, buku apa Teh? Buku kayak sejarah-sejarah gitu Pak, kayak sejarah Islamik atau sejarah zaman dulu sih Pak. Tapi rutin ya, Teh Salwa kalau itu beres, langsung lanjut ke baca buku berikutnya. Iya Pak, jadi tuh bacanya baru dikit sih Pak, belum sepenuhnya banyak. Itu buku kuliah atau memang di luar buku kuliah? Di luar kuliah Pak. Oke. Tapi kalau dilihat secara data ya dari teman-teman 19 orang ya di luar saya sama Pak Kiki, berarti kalau yang saya lihat di layar kan 2 nih. Gitu. Artinya perlu literasi membacanya perlu ditambah ya untuk teman-teman juga. Mungkin juga ada yang sedang membaca sih, tapi tidak memberikan reaksi. Cuman pada intinya untuk berubah itu kan tidak mudah ya. Kalau berubah itu tidak mudah, maka perintah kalau di Quran itu kan bertanyalah pada ahlinya. Artinya diperintahkan kita untuk mencari guru ya, mencari mentor. Gitu. Karena kalau sendiri membentuk habit itu susah, maka kita harus mencari mentor. Nah, kalau ciri orang yang sedang belajar itu 2. 1, dia baca buku, sedang baca buku. Yang kedua, dia punya tempat untuk bertanya. Nah, kalau dia tidak sedang baca buku dan tidak punya tempat bertanya, artinya dipertanyakan belajarnya. Karena kalau orang belajar pasti memunculkan pertanyaan. Gitu. Nah, maka teman-teman yang sudah punya kebiasaan membaca itu bagus, tinggal kemudian dipadankan tempat, itu tidak harus guru dosen, tapi teman-teman yang sudah magang, seperti Jack Ma katakan, kalau teman-teman nanti lulus kuliah ya sampai jenjang usia 30, nah maka jangan mencari perusahaan yang besar, cari perusahaan yang sedang tumbuh, tapi yang penting bukan perusahaannya, tapi bos yang diikuti kan. Karena perusahaan yang sedang tumbuh itu dia akan mengajarkan kepada teman-teman perasaan putus asa, perasaan semangat. Karena kalau perusahaan yang besar itu tough, udah jalan gitu. Tapi kalau perusahaan yang sedang tumbuh, teman-teman akan punya kondisi di mana bos itu langsung ketemu teman-teman, dia akan meminta pandangan, ini perusahaan kita ini kekurangan modal, terancam pilot, bagaimana pandangan kalian. Nah, kita akan memiliki pembelajaran yang cepat gitu. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang hampir bangkrut itu bisa bangkit lagi. Nah, sampai usia 30 ke 45, nah baru kita memulai bisnis ya. Tapi sampai 30 tidak berfokus pada uang seperti yang teman-teman lakukan, magang sebanyak-banyaknya cari pengalaman. Ada yang penting itu mentornya, bukan perusahaannya. Karena mentor ini yang nanti akan berbagi ilmu, nggak hitung-hitungan sama kita. Nah, berikutnya untuk banyak yang mengatakan ketika kita udah memilih profesi tertentu, ya misalkan kalau di luar negeri, teman-teman yang masuk ke profesi guru itu memang mereka mengincar profesi guru karena bayarannya tinggi, ya. Nah, tapi di Indonesia tidak seideal itu. Kadang 5 besar di setiap kelas, kalau guru ya, ini sampel karena saya di pendidikan. Nah, maka mereka memilih profesi-profesi yang secara finance itu bayarannya tinggi. Bisa di
dokter atau di profesi-profesi yang berhubungan dengan tambang begitu. Nah, profesi guru itu urutan kesekian biasanya. Nah, kadang mereka teman-teman yang saya temukan tidak terlalu passion bidangnya. Jadi that is not my passion. Nah, di beberapa medsos kan suka dibilang begitu. Tapi kalau kita pelajari, passion itu sering disalahartikan kalau Kak Yusuf nih. Menurut Kak Yusuf, ya, menurut Kak Yusuf, Kak Yusuf passionnya apa Kak Yusuf? Sudah punya passionnya belum? Kalau saya passion mungkin di bidang seni mungkin Pak. Terus Seni ya? mungkin bidang saya suka Mm-mm. gambar. Terus mungkin bidang analitik juga. Oke, gambarnya pakai tangan atau pakai komputer? Pakai tangan, pakai tangan sih biasanya. Oh, gambar langsung di kertas gitu atau di iPad? Di HP kadang, di kertas bisa. Oke, itu menurut Kak Yusuf itu passion atau hobi Hobi mungkin. atau sama? Kayaknya Hobi. lebih ke hobi sih. Menggunakan katamu lebih ke hobi. Tapi kalau membedakan passion dengan hobi itu gimana? Kak Yusuf, Eh, sama atau beda? Mungkin kalau passion bisa eh apa ya? Kalau hobi mungkin kayak buat sampingan aja gitu Pak. Kalau passion mungkin bisa kita manfaatkan untuk apa ya? Agak bingung juga sih, Pak. Oke, Mungkin cuma tapi sudah punya ada gambaran, punya kesibukan yang disukai itu menggambar ya. Cuman mungkin agak bingung ini passion atau bukan atau hobi aja. Nah, dari Kak, tapi saya senang udah punya kesenangan ya. Nah, Kak Gabriela nih, sampel terakhir untuk passion. Punya kegiatan yang senang untuk dilakukan Kak Gabriela? Not on the spot? Oke. Gimana Teh? Yang senang dilakukan ya Pak? Saya suka nonton sih Pak. Nonton series Suka nonton. juga. Iya, Sinemafil. Kalau pertanyaannya passion, itu passion Teteh nonton atau apa? Passion-nya saya banyak ini sih Pak, menganalisis mungkin banyak yang saya baca. Saya tertarik di bagian sana untuk menganalisis. Baca buku. Macam-macam sih Pak. Kalau misalnya emang ada sesuatu yang menurut saya menarik dibaca, bisa buka-buka jurnal atau lagi bahas yang tentang politik, berarti saya nyarinya yang berita-berita yang kayak gitu sih Pak. Kalau baca ya. Oke. Ini menarik ya, bacanya bagus ya. Berbobot nih, jurnal. Oke. Nah, terima kasih teman-teman. Jadi kalau kita lihat secara linguistik, kata passion ini berasal dari bahasa Inggris dan beberapa bahasa Eropa ya, tepatnya di bahasa Yunani ya. Jadi dia memiliki kata to suffer ya. Jadi memiliki makna sanggup menderita ya, harus sanggup menanggung derita. Jadi kalau hobi itu sesuatu yang kita senangi. Tadi kata Pak Agung tuh, saya senang aja nih, senang menggambar. Tapi kalau kayak mancing, nah ada orang yang hobinya mancing. Bagi orang yang tidak hobi mancing kan kayak buang-buang waktu, ya. Buat apa sih mancing gitu? Diam aja nunggu ikan. Nah, tapi orang yang hobi itu menikmati. Nah, ada orang yang passion. Nah, bedanya kalau hobi itu hanya mencari kesenangan. Nah, kalau passion itu ada target untuk menjadi ahli. Jadi, nah untuk menjadi ahli ini kan dia harus baca jurnal, misalkan kayak kakak yang barusan ini baca jurnal, baca buku, terus bertemu dengan narasumber,
kan itu menunggu lama, buka kamus, kaji di AI dan sebagainya, maka akan ada sebuah pengorbanan. Nah, orang-orang yang memiliki passion itu dia sanggup menahan derita dari proses yang harus dia lalui. Nah, pertanyaannya pada bidang-bidang yang sedang kita tekuni, bisa itu bidang yang sedang ada di mata kuliah di kampus kita, atau di luar itu punya kesenangan menggambar, kesenangan misalkan editing video, menulis bahkan. Nah, apakah ketika kita melakukannya kita sanggup menanggung kesusahan atau penderitaan bahasa kasarnya dari proses itu? Kalau ternyata kita rela, oh berarti itu ada kemungkinan itu passion kita. Jadi menikmati proses itu. Nah, karena kalau kita tidak sanggup menanggung derita, ketika nanti ada kesulitan, maka mudah untuk berganti profesi. Dulu waktu saya juga masih kuliah, kadang bingung, oh saya mau jadi guru atau mau jadi apa gitu ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, saya bertemu siswa, oh seneng ya, bertemu orang tua, kompleks ya. Kalau di dunia pendidikan ternyata bisa masuk ke berbagai lini bisnis. Karena ketika kita jadi pimpinan lembaga pendidikan, anak-anak yang datang ke lembaga kita ini berasal dari beragam orang tua kan. Orang tua itu bisnisnya macam-macam. Nah, ketika datang ke sekolah mereka cerita, oh saya aktivitasnya bisnis ini, bisnis itu. Oh ternyata senang juga ya bisa bertemu orang tua dari berbagai latar belakang bisnis, bisa dapat ilmu, juga kadang diajak bisnis oleh mereka. Nah, ada kesenangan di situ. Maka kalau saya pribadi menyampaikan ke teman-teman, saya akan sebubuknya di pendidikan. Cuman sampai ke sana itu kan butuh perjalanan panjang ya. Untuk saya menikmati nggak ya proses kesusahan ini dan lain-lain. Berarti teman-teman juga mungkin memiliki bidang-bidang tertentu yang di situ teman-teman bisa bertahan ya. Ketika yang lain pergi meninggalkan bidang itu. Nah, jadi apa itu passion? Jangan tanya apa yang membuatmu bahagia, tanyakan apa yang membuatmu rela menderita sekalipun tetap ingin terus melakukannya. Jadi ini basic arti dari passion sendiri. Ketika kita melakukannya, kita sanggup menanggung kesusahan dari hal yang sedang dilakukan. Nah, sekarang kita langsung aja ke aplikasi ya. Teman-teman yang mungkin udah menyiapkan alat tulis bisa disiapkan biar nanti ketika yang ditulisnya beres diperkaya dengan tanya jawab. Nah, kebetulan ini yang saya ajak ngobrol kan teman-teman data analis. Jadi terbiasa menggunakan data kan. Nah, kalau Kak Salwa ini layar yang munculnya apa Kak Salwa? Tulisan Six Sigma pengukuran is the first step to lead and control. Ada tentukan visi, tentukan misi, Ya. dan valuasi. Pernah mendengar Six Sigma nggak di kampus? Belum pernah, Pak. Ya, ini salah satu metodologi ya pengolahan data, di mana metode ini menyampaikan bahwa Betul. nanti Pak Kiki nih bisa menambahkannya. Iya, ada matematika. Six Sigma statistik ya, Ya. sebenarnya. Iya. Jadi kalau di fisika juga pertama itu kalau di sekolah di SMA kan ada prinsip dari Six Sigma sendiri adalah kalau kita tidak bisa menjelaskan apa yang sedang kita lakukan dan tidak bisa mengukurnya, maka kita sebenarnya tidak tahu apa-apa. Gitu. Jadi kalau kamu ngerti nggak? Ngerti, yang sedang saya lakukan saya ngerti. Coba jelaskan dari awal sampai akhir. Gimana? Nah, ketika dia tidak bisa menyampaikan ukuran-ukurannya yang sedang dia lakukan, berarti dia tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan. Nah, Six Sigma sendiri itu mengajarkan kalau kita ingin mengontrol sesuatu, maka kita harus mengukurnya. Nah, tadi siapa yang bertanya tentang menyampaikan sedang baca buku tentang membangun habit gitu ya? Kak Gilang ya? Iya, Pak. Jadi yang
visi. Nah, tentukan visi gambaran dalam 5 tahun ke depan. Misalkan 5 tahun ke depan ya. Nah, kalau saya misalkan di Lekopro ya, misalkan contoh ini 4M per tahun. Nah, maka dimulainya dari 5 tahun, target 5 tahun. Maka ini diturunkan sampai pada tahun yang sedang saya kerjakan sekarang. Nah, misalkan tahun kelima, ini 5 tahun, 4 tahun itu berarti 2031 ya. 2031. Misalkan omset oke, per tahun. Diturunkan lagi berarti 2030. Berarti 2030 saya harus mencapai omset 2M per tahun. Jadi dari 2030 ke 2031 targetnya naik 100%. Berarti 2029 omset 1M per tahun. 2028 misalkan omset 700 juta per tahun. Nah, berarti singkat 3 tahun lagi tuh dari sekarang. 2027 berarti omset 500 juta per tahun. Nah, berarti tahun 2026 ini teman-teman karena dia tahun depan deket banget nih ya, setahun lagi, berarti sekitar 2 bulan lagi ini harus mulai dilakukan. Itu dibagi ke 4 kuartal. Jadi ukurannya per 3 bulan. Ini gambaran singkatnya dulu ya. Berarti Januari ke Maret. Maret, April, Mei, Juni, April, Mei, Juni. Terus Juli. Nah, maka ini targetnya detailkan. Berarti misalkan Januari, Juli, Agustus, September. Nah, September, terus Oktober, November, Desember. Maka Desember 2027 itu target harus omset misalkan 400 juta. Jadi cuma naik 100 nih ke akhir tahun itu. Nah, maka di sini misalkan buka cabang 1. Nah, di April rekrut admin. Di sini buka locker promo. Nah, tinggal nanti kita ukur nih, karena Januari atau Maret, Januari itu kan sekitar 2 bulan dari sekarang. Sanggup gak nih 2026 Januari Maret itu saya melakukan mencapai target-target yang ada di sini. Misalkan ini buka cabang 2 untuk Lekopro. Punya tim marketing misalkan 4 orang, maka kan harus ngegaji. Maka diperhitungkan kalau ternyata tahapan ini tidak sanggup, maka tahapan-tahapan berikutnya kan menjadi aneh kalau kita ingin menganggap target-target berikutnya itu akan tercapai. Nah, jadi memulai dari akhir itu, start from the end, adalah kita menentukan target paling jauh kita bagaimana dalam 5 tahun ke depan setelah lulus dari ULBI. Nah, kemudian diurut 4
tahun berikutnya target kita apa? 3 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, 1 tahun berikutnya, setelah 1 tahun berikutnya dipecah dalam 4 kuartal. Jadi per 3 bulan. Target 3 bulan itu apa? Nah, maka ini akan lebih mempermudah kita untuk mengeksekusi di bulan Januari nanti. Nah, sehingga target 5 tahun ke depan yang kita inginkan itu terasa jauh lebih realistis. Karena kalau kita tidak bisa mengukurnya, nah, disebutnya ngehayal gitu. Nah, terakhir sebelum nanti dibuka sesi tanggapan buat ke teman-teman semua. Nah, untuk kebiasaan yang tadi disampaikan oleh temannya, ada satu format yang saya pakai di tim. Oh, ini enggak muncul. Nah, saya pindahin dulu. Bentar. Oke. Nah, ini muncul yang Word Pak Kiki ya? Muncul yang Word-nya muncul. Ya. Ya, ini big win ya. Jadi Pak Kang Gilang atau tadi siapa lupa lagi namanya ya. Jadi ketika menulis habit, ini menjadi penting sekali ya untuk membuat pengukuran dari goal harian kita. Nah, kalau saya pribadi membaginya menjadi 5 bagian ya. Bagian ibadah, sosial, kesehatan, pengembangan diri, bisnis atau pekerjaan. Nah, ini dibuat per poin. Wudhu sebelum tidur, sholat duha, tahajud, witir, puasa sunnah, dan sebagainya. Nah, ini dibuat checklist harian. 1 sampai 10. Setelah 10 hari, pada kenyataannya sih 7 hari ya yang saya lakukan nih. 7 hari, nanti di-update lagi, 7 hari, update lagi. Nah, jadi nanti akan terukur kita itu sebagus apa memperbaiki habit kita. Nah, yang menarik yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua, kalau misalkan nah ada tidak harus kebiasaan yang kita bangun tuh banyak ya. Cuman yang penting mah ada dan itu konsisten. Sambil nunggu ini oke. Nah, misalkan ini ada 2 teman ya, teman dekat kita. Itu yang warna hitam ya. Nah, posisi sekarang dia ada pada titik yang sama, mahasiswa semester 7. Tapi ternyata di antara mereka punya habit yang berbeda. Sedikit bedanya, nggak banyak ya. Misalkan habitnya baca buku 2 halaman per hari, ngaji 4 ain per hari, push up 20 kali per hari, sedikit nggak banyak. Tapi meskipun kalau diilustrasikan ya, ini beda mereka itu misalkan hanya 5 derajat lah kalau diibaratkan sudut. Tapi kalau dalam hitungan 5 tahun, gap mereka jadi semakin besar kan. Dalam hitungan 10 tahun, gap mereka akan jauh jadi semakin besar. Dalam hitungan sekian tahun, mereka akan terlihat sangat jauh berbeda kualitas hidupnya. Itu akibat dari habit yang sudah dilakukan dan itu sifatnya kontinu. Nah, kalau dalam agama Islam diajarkan Allah itu lebih menyukai amalan yang kecil tapi istiqomah ketimbang yang besar tapi hanya sesekali. Dan itu riwayatnya banyak ya. Di beberapa riwayat yang lain ketika dikatakan, Bilal, kenapa aku mendengar suara terompahmu di surga? Amalan apa yang kamu lakukan? Tahu. Ya apalah amalan yang kamu perasa kamu bangga nanti di hadapan Allah. Pikir, ya mungkin setiap kali aku wudhu, aku sholat. Nah, itu kan hal amalan istiqomah. Ada lagi yang lain sahabat Nabi. Nah, apa kebiasaannya? Baca Al-Ikhlas. Nah, disampaikan ke Nabi, kenapa kamu baca Al-Ikhlas terus setiap hari? Jawabannya, karena aku mencintainya.
Nah, ada lagi yang lain yang katakan kata Nabi itu ketika berkumpul bersama para sahabat di Masjid Madinah, sebentar lagi akan ada ahli surga yang lewat. Nah, yang pas lewat seorang pemuda yang janggutnya basah, kemudian pegang sendal. Besoknya lagi Nabi bilang begitu, akan ada ahli surga yang datang lewat. Besoknya lagi begitu 3 kali diriwayatkan, dan ini populer juga. Nah, ada salah satu sahabat yang kemudian penasaran kan, nah, maka mengatakan, saya sedang berselisih dengan ayah saya, izinkan saya untuk tinggal di rumahmu. Nah, selama 3 hari di rumahnya, sahabat ini tidak melihat hal istimewa yang dilakukan oleh orang yang Nabi bilang akan menjadi ahli surga. Setelah 3 hari dia frustasi, nggak ada yang istimewa, lalu dia kan jujur. Nah, sebenarnya aku tidak berselisih dengan ayahku, gitu, tidak ada masalah. Cuman Nabi bilang, engkau adalah ahli surga selama 3 kali berturut-turut. Tapi selama 3 hari, tidak ada hal istimewa yang aku lihat. Nah, dia bilang, iya, emang begitulah ibadahku, tidak ada yang istimewa. Cuma setiap malam, aku selalu memaafkan siapapun orang yang bersalah kepadanya gitu. Dan itu sifatnya kontinu. Nah, jadi ya buat teman-teman semua yang nanti menetapkan goal, kemudian diturunkan pada waktu yang terdekat nih sampai sekarang, baru dibuat rancangan goal ini. Nah, tidak harus banyak ya, tapi yang penting kontinu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah kontinu. Saya pribadi baru melatih ini tidak lama, tapi ada terasa gitu ya. Misalkan kayak di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, saya menulis push up harus 20 kali. Atau lari sekian dalam 1 minggu. Gitu. Nah, baca buku juga sama. Nah, maka teman-teman coba praktek dulu ya. Ini sekitar kasih waktu 5 menit lah, nggak lama. Ada, teman-teman. Kak Salwa, ada alat tulisnya? Ada, Pak. Oke. Coba kita latihan ya, sambil nanti pas dikerjakan kadang suka ada yang aneh atau bingung. Jadi mumpung ada momen, ini sampai 5:30. Jam berapa? Ya, betul. 5:30. Ya. Oke. Setengah 6. Nah, silakan teman-teman buka kertasnya, kita langsung praktek aja. Jadi teman-teman bisa buat target 5 tahun ya. Jadi kan nanti ada yang mau kerja. Nah, tapi dimulainya bukan dari lulus mau jadi apa, tapi bayangan teman-teman terhadap diri teman-teman dalam 5 tahun ke depan. Berarti kalau 5 tahun ke depan kan 2031 ya. Nah, jadi 2031 Kak Salwa melihat diri Kak Salwa itu akan menjadi apa? Misalkan manajer di PT Pos Kota Anu. Nah, kan kalau pos kan ada manajer daerah tertentu kan? Atau tadi ada kakak yang dari Pekanbaru. Nah, target saya 5 tahun ke depan pulang kampung tapi sebagai direkturnya di cabang Anu. Kan bisa begitu. Nah, setelah teman-teman 2031, maka 2030-nya apa? Ya, tulis. Nah, 2030 itu berarti dia adalah step berikutnya untuk mencapai 2031. Tulis targetnya apa di sini. Misalkan studi lagi S2, misalkan, atau yang mau fokus ke bisnis, misalkan sudah punya investor, gitu. Yang memang mau berkarir di BUMN, misalkan target BUMN mana. Nanti diturunkan ya, 2029. Nah, targetnya apa? 2028. Targetnya apa? 2027. Targetnya apa? Nah, khusus di 1, 2, 3, 4,
Oke. Nah, 2026 itu karena tahun terdekat dengan kita, dia diurai. Jadi lebih detail. Kalau tahun-tahun yang lain mah tidak harus terlalu detail. Bulan pertama sampai ketiga, 4, ke-6, 7, 9, 10, 12. Ini di karir dulu ya. Kalau menikah mungkin nanti. Nah, jadi target ini dulu karir karena berhubungan dengan kuliah. Gitu. Kecuali karirnya berhubungan dengan menikah. Misalkan saya mau menikahi calon suami yang punya perusahaan atau bisa termasuk strategi. Kalau udah menikah bagaimana, Bang? Kalau udah menikah, Stop dulu ya. berarti kan berarti ada misalkan kalau udah menikah ya anak, berarti kan pendidikan anak pertama sekolah di mana, punya tabungan berapa, bisa begitu. Bukan Ternyata menambah banyak cabang, juga. Pak Kiki. Banyak juga ternyata ya bahasannya ya. Iya, jadi kita kan Biasa. memang dengan data teman-teman data analis menarik ya, karena bahasanya Iya. harus tentang data. Iya, betul. Karena terukur ya sebenarnya, dari penghasilan juga bisa terukur, Ya, dari segi pencapaian tadi, waktu segala macam bisa terukur, bahkan bisa mungkin jadi penelitian sendiri juga mungkin ya, kalau dilihat betul. pola yang ada di Indonesia. Nanti kita akan mengetahui kalau target kita itu terlalu jauh gitu. Ketika tidak bisa ngurai ini lompatannya jauh banget, maka kan diedit lagi, dihapus lagi, jadi lebih realistis nanti ke depannya. Jadi teman-teman boleh nanti ditanyakan ya kalau ada hal-hal yang agak bingung nih. Ya dalam 5 menit mah tidak terlalu detail, tapi cukuplah untuk membuka kebingungan ketika nanti sudah sendiri mungkin jauh lebih detail. Sambil saya sapa ya, sambil teman-teman ngerjain nih. Kanita, ada kesulitan nggak Kanita Sawalia? Ya Pak, tidak ada sejauh ini Pak. Oke, lancar itu. Udah di tahun berapa target yang ditulisnya? 5 tahun ke depan kan Pak? Ini lagi di tahun berapa yang sedang ditulis? Udah beres? Udah beres sih Pak. Oh, udah beres. Oke, sambil nunggu yang lain kita denger nih ya. Dari Kak Anita. Targetnya dari mulai akhir sampai ke yang terdekat. Urutannya gitu ya. Silakan Kak Anita. Keinginan saya di tahun 2031 pengen punya permanen residen di Aussie sih Pak. Aussie. Ya. Oke, itu maksudnya bentar, saya agak kurang update. Permanen resident itu apa? Rumah atau apa? Ini kayak KTP gitu, kependudukan. Semacam tempat tinggal resmi di luar ya, Australia begitu ya? Iya Pak. Tempat tinggal atau kartu? Legacy? Ya, legasinya sih. Iya. Oke. Lanjut. Terus sebelum itu harus apa? Belum Pak, itu masih di tahun 2031. Saya pengen saya pengennya tinggalnya nggak di Indonesia tapi punya asetnya di Indonesia gitu Pak. Oke. Ya. Lanjut. Pengen punya kosan 50 kamar lah ya, jangan banyak-banyak dulu. Itu udah banyak sih 50 kamar. Itu di Aussie, di Indonesia ya asetnya. Ya.
Oke, 50 ya. Oke, Ya. lanjut saya tulis Terus ya. di 50. 2030 pengen punya kosannya 40 kamar. Oke, Sama 2031 30 40 kamar. ya, sama beberapa bisnis yang yang bakal dijalanin di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di 2029 pengen punya bisnis travel atau sleeping bus gitu, Pak. Sama mungkin mulai bikin kosan 20 kamar gitu dari bisnis travelnya. Terus di Oke. tahun 2028 itu belum ke bisnis sih Pak, jadi kayak ke invest aset pribadi dulu aja gitu. Terus kalau 2027 mungkin buat bangun rumah, mungkin ada sih bikin usaha gitu, kayak bikin usaha sembako gitu kan, karena kalau sembako itu perputarannya lumayan cepat ya Pak. Oke. Nah, kalau di 2026 ini yang terdekat itu saya mungkin karena saya kan pengennya ke Aussie, jadi saya lebih berfokus ke persiapan pergi ke sana sih Pak. Kayak apa tuh? TOEFL. IELTS sih Pak, lebihnya kalau ke IELTS. sana. Iya, IELTS skor berapa? minimal 6. Terakhir berapa? Belum pernah coba Pak, soalnya ya makanya saya persiapan dulu untuk ke sananya itu mungkin yang dari segi biaya, karena kan buat apply visanya itu agak lumayan besar kan biayanya, sama dari segi dokumen IELTS atau apa gitu, itu saya lagi belajar juga sih Pak, jadi belum pernah tes. Oke. Nah, kita coba bahas kayak. Nah, ini kalau targetnya 2027 punya rumah, punya usaha sembako. Aslinya dari mana? Asli Bandung Pak. Asli Bandung, daerah kota situ. Ya, Muhammad Toha Pak. Oke. Nah, kira-kira kalau dalam waktu 1 tahun ya, dari 2026 ke 2027, kan target 2026 katanya kuliah ke Aussie kan? Atau apa? Kuliah atau apa ke Aussie itu? Kerja Pak. Kegiatannya. Kerja di sana. Iya. Nah, dalam waktu 1 tahun, kira-kira bisa bangun rumah? Bisa sih Pak kalau lihat salary di sana ya Pak. Oke, udah dipelajari. Salary-nya berapa? Kalau itu kan di sana itu ibaratnya ya Pak, kalau untuk cuci piring aja itu seminggu tuh bisa 10 juta gitu. Oke, cuci piring ya. Cuci Kalau piring. ya misalnya itu ibaratnya kayak Nah, Teteh, kerjaan sampingan gitu. kira-kira idealnya penghasilan berapa sebulan? Kalau pas di sana nanti. Kan rencana bukan mau jadi tukang cuci piring kan awalnya? Iya Pak. Saya belum Oh, profesinya mah bebas. Cuman iya angka profesi ideal kira-kira berapa sebulan? sebulan 100 Pekerjaan sih Pak. pertamanya data scientist, Pak. Kan ini alumni data saya. Ah, Iya. Pekerjaan pertamanya data scientist. Ya. berapa? Udah Walaupun observasi data scientist di Kalau Aussie? data scientist tuh saya lihat range buat gajinya itu kalau range-nya ya Pak, tapi saya nggak tahu kalau aslinya itu di sana gimana gitu. Soalnya kalau untuk kerja di kantoran itu emang harus ada lisensinya juga sih Pak. Jadi harus ikutan kayak semacam apa ya? Berarti kan tidak bisa langsung di tahun 2026 bisa di Iya, kantoran kan? iya jadi Oke. apa aja dulu sih Pak. Nah, yang apa aja dulu tuh kira-kira PD-nya di kisaran berapa sebulan? Diusahain 60 ke atas sih Pak.
Oh, 60 ke atas itu bukan kantoran itu ya? Bukan. Itu Berarti kantoran lebih tinggi lagi. iya, Pak. Kalau Ini ya, Pak? ya, lanjut. Ini bukan pekerjaan tetap kan? Bukan pekerjaan ideal 60 juta. Bukan, Pak. Bukan. Oke. Kalau Berarti ini data tuh sainsnya itu di Aussie itu sekitar 1,1 M Pak, per tahun. oke. Tapi untuk sampai ke situ, prosedurnya butuh berapa lama hitungan Kakak? Prosedur apanya, Pak? Kan mungkin legalisasinya kan menempuh beberapa persyaratan. Itu kira-kira butuh berapa lama kalau pengen kerja kantoran di Aussie? Sebenarnya, Pak, kalau ke sana itu kan visanya bisa beda-beda ya, Pak. Kalau misalnya yang saya lagi pelajari itu sih tentang visa WHV itu work sama holiday visa. Itu tuh perkiraannya itu kemarin tuh tahun 2025 itu war visanya itu di Oktober tanggal 15 sampai 17 itu kan kemarin. Berarti saya punya waktu setahun buat persiapan. Cuma kalau untuk kerja kantoran di sananya itu mungkin lihat di sananya gimana kita udah terbiasa atau belum di sananya ya, Pak. Karena di sana itu nggak ada agen atau orang titipan orang dalam gitu, Pak. Jadi kita harus bisa terbiasa sama lingkungannya, sama orang-orangnya. Jadi itulah yang bikin kita punya ini apa ya, Pak? Bahasanya. Punya Ya. Koneksi. Iya, koneksi buat ke kerja kantoran itu. Oke, kalau Teteh ini 60 juta itu pekerjaan di luar kantoran itu kira-kira sibuk banget nggak? Jadi udah ngambil banyak part time gitu. Enggak juga sih, Pak, soalnya kalau di sana itu dibayarnya per jam. Jadi kalau dilihat juga kemarin itu ada infonya dari saudara saya tuh yang perkebunan itu ya, Pak, bagian petik brokoli aja itu sebulannya bisa 40 juta, tapi itu Sabtu Minggunya itu libur. Kalau kita mau lembur lah istilahnya, itu dibayarnya per jam juga kan. Jadi ya sekitar 60 juta juga itu dari hasil perkebunan itu. Itu kan gaji yang diterima ya, kan ada pajak, biaya hidup, tinggal bersihnya berapa kira-kira sebulan setelah dimakan, tempat bayar, dan pajak. Bayangan Teteh berapa? Kalau buat pajaknya sih belum tahu ya, Pak. Tapi kalau buat makan tuh lebih irit kalau misalnya kita masak sendiri. Nah, terus kalau misalnya buat tempat tinggal itu lebih irit kalau kita sharing, sekitar $150 per minggu. Oke, jadi kalau dalam hitungan rupiah nih biar enak ngitungnya, kira-kira sebulan bersih 40 terlalu kecil atau masih bisa di 50? Kayaknya kalau dapatnya 60-an bisa sih 40 atau 45 gitu, Oke, Pak. bersih nih ya. Oke, Iya. kita coba hitung nih, pakai matematika sederhana aja. Berarti 40 kali 12, ya. Berarti dalam setahun ke depan ini bersihnya Teteh 480 juta. Oke. Tahun 2027. Ya. Nah, kira-kira 480 juta bisa nggak kebeli bikin rumah sama usaha sembako? Dua-duanya. Insya Allah bisa sih, Pak. Soalnya pengennya bangun rumahnya sendiri, jangan beli gitu, Pak. Jangan beli jadi gitu. Oke. Udah survei harga tanah berapa? Belum sih. Nanti apalagi bisa saja sih hitungan saya mendapat rumah tapi agak ke pinggir ya. Maksudnya nggak Iya, di kota. Kalau nggak di di kota kota. kayaknya agak susah. Kalau di Cuma kota kan sekitar satu ke atas, Pak.
1 M ke atas. Berarti kan kalau di kota targetnya harus dirubah ya. Iya. Tapi kan targetnya tidak harus di kota, targetnya punya rumah kan, dan Iya, Pak. punya usaha sembako. Jadi hitungan ini cukup realistis nih kalau yang dijelasin. Tinggal nanti dari 2007, saya 2008-nya nggak ketulis. Nah, 2027 ke 2029 ini targetnya 20 kamar. Ya, Iya. nanti teman-teman juga bisa hitung matematis saja. Kalau Teteh kan tadi pas saya tanya bisa ngasih gambaran, oh saya udah riset penghasilannya sekian, pajaknya sih belum gitu, tapi kisaran sekian. Nah, kenapa harus kita hitung? Karena kita perlu realistis kan, gitu. Iya, Nah, Pak. karena waktunya terbatas, jadi paling berikutnya untuk teman-teman itu kan gambaran rencana kasar ya. Nah, sekarang gambaran rencana yang detail yaitu target harian. Nah, ini yang big win yang saya share. Nah, kalau teman-teman sih nanti boleh custom ya, tergantung kebutuhannya ingin dikuatkan di bidang apa. Tapi kalau saya pribadi di 5 hal ini. Jadi 5 poin ini saya tulis, ini ibadah, sosial, kesehatan, pengembangan diri, bisnis atau pekerjaan. Nah, silahkan misalkan tulis dulu aja sama teman-teman poin ini. Nanti ada waktu sedikit untuk diurai. Silahkan di kertasnya. Sambil menunggu teman-teman menulis, ke tim yang saya punya juga di sini, di Ciamis, kan saya per minggu evaluasinya. Nah, ketercapaian gitu ya. Bangun jam berapa, capai nggak puasanya, baca bukunya gitu. Nah, ternyata ada teman yang lain yang sedikit berbeda yang dia tulis. Jadi yang dia lakukan adalah bukan what should I do, tapi what should I don't. Jadi apa yang saya tidak boleh, yang ditulis di bukunya, ini sambil nulis aja teman-teman. No phone tulisannya. Saya itu maksudnya apa ini? Tanpa HP, ya Om, panggilannya Om. Om, saya tuh kalau jam bangun pagi sampai sekitar jam 6 itu tidak boleh pegang HP. Oh, berarti dia menulis larangan bagi dirinya. Nah, yang menarik itu kalau misalkan kita di bidang kesehatan nulis push up sekian kali, lari sekian kilometer per minggu, tapi what should I do-nya dilakukan. Contohnya misalkan makan tengah malam, terus jajan sembarangan, minum serba gula, nah, itu kan plus, bahkan bisa minus ya, ketika kita tidak menuliskan apa yang tidak boleh. Nah, jadi kalau di hadis itu sahabat-sahabat Nabi kan bertanya, wahai Nabi, apa amalan yang paling Allah sukai? Duha, jihad, berbakti ke orang tua. Tapi ada sahabat lain yang berbeda. Wahai Nabi, apa amalan yang Allah paling tidak suka? Nah, jadi yang dia tuliskan di rinciannya, yang dia tanyakan adalah apa larangan yang tidak boleh dia lakukan gitu. Nah, mungkin teman-teman juga nanti di bidang kesehatannya bisa menuliskan, misalkan tidak boleh ya, itu kan tidak boleh minum jus dengan susu karamel lebih dari sekian kali. Nah, itu juga kan kalau kesehatan kan akumulasi dari pola makan gitu. Rasanya nanti. Oke, saya pilih satu lagi sebelum nanti ada pertanyaan bebas. Saya mau ngajak ngobrol ke Kang Muhrefi. Ada Kang Muhrefi? Enggak. Kang Rafif, ada Kang Rafif? Revi, ayo.
Rafif, Lagi ke WC. Ya. Oh, ada. ada. Gimana, Kang Rafif? Udah dibuat coretan-coretannya untuk goal hariannya? Eh, Pak, belum, soalnya saya dari sama tadi belum ngebuat coretan-coretannya, Pak. Saya sambil ngajar soalnya. Oh, oke. Ini Kak Aulia Rahmadiva. Ada Kak Aulia Rahmadiva? Oh, Halo, kedengaran Coba. suaranya Teh? Tadi ngikutin ya materi ini untuk membuat goal harian? ngikutin Pak. Oke, kayak yang Teteh udah sampai mana? Cuman masih mikir susunannya aja sih Pak. Kalau untuk hariannya kayak masih belum Yang pasti gitu Pak. tapi udah ada coretannya belum di situ? Baru cuman pengen rajin ngerjain skripsi aja sih Pak. Rajin ngerjain adik. Kayak setiap hari pas harus ada progres dari skripsinya Apa? gitu. Setiap hari harus ada progres dari skripsinya. Bentar, barusan patah-patah rajin ngerjain apa? Skripsi Skripsi, Pak. Pak. Progres skripsi. Oke. Itu tulisannya gitu aja, rajin ngerjain skripsi. Iya. Nah, kalau rajin ngerjain skripsi itu kan tidak terukur ya, Iya. gitu. Jadi bisa Teteh untuk menulis sesuatu yang bisa terukur. Misalkan apa 2 halaman per hari, baca jurnal sekian jurnal dalam 1 minggu. Nah, itu jauh lebih terukur. Kalau rajin mah nggak bisa diukur. Itu Teh masukannya ya. Iya, siap. Terima kasih Pak. Ketemu dosen sekian kali dalam sebulan. Nah, jadi kalau itu mah bisa tahu kecentangnya gitu. Oh iya, siap Pak. Jadi Oke. lebih yang ada ukuran dan misalnya kayak sekali seminggu bimbingan gitu ya Pak. Nah, begitu. Jadi harus sampai ke bentuk angka ya. Oke, siap. Siap Pak. Oke, nah ini waktu 5 menit terakhir. Silakan pertanyaan atau tanggapan bebas dari teman-teman semua. Ya, silakan yang ada pertanyaan ataupun ingin ya berbagi juga nggak apa-apa ya. Memang mungkin ada tadi habit yang saya Pak melakukan seperti ini gitu. Seperti ini ya. Justru kita juga sama belajar juga. Nah, ini apa yang bisa kita berikan. Silakan. Silakan pertanyaan ataupun mau sharing tentang apa materi yang sudah disampaikan tadi. Ini satu angkatan tuh berapa banyak Pak Kiki? Yang ini saya data cuman berapa ya? 19 atau 20 ya? Berapa orang? Yusuf? Lupa lagi total. Yusuf ini KM ya? Kalau angkatan kita ada 21 Pak sekarang. 21 ya? Jadi 2 orang nggak hadir ya? Iya, 2 orang. Langganan nggak hadir. Ada 1 orang. Panji itu. Ada. Ya, Ada. paling kalau dari saya Yusuf, ada pertanyaan silakan atau sharing nggak apa-apa tentang apa yang di mungkin habit yang positif begitu ya, Pak Ya. Om Bambang ya, habit yang positif ataupun tentang materi yang tadi tentang passionnya atau ya tentang hal lainnya
masih terkait dengan pembahasan kali ini. Silakan. Jadi izin Ayo, bertanya Firna. Pak. Apakah Firna? Iya, Firna. Ya. Silakan. Perkenalkan nama saya Tiodas, izin bertanya Pak. Oh, Misalnya Tiodas, nih ya. kalau Ya, silakan. kita udah membuat list, terus kita ingin mencapai tujuan-tujuan itu, tapi gimana ya cara mempertahankan konsistennya? Jadi kayak disiplin gitu. Kadang udah buat list, tapi misalnya besoknya jadinya tunggu dulu deh nonton anime satu season aja dulu gitu baru lanjut terus gitu Pak. Cara Ya, mempertahankan disiplinnya gitu aja. betul. Ini pertanyaan bagus banget ya. Nah, biasanya ini menjelang Desember nanti kalau biasanya di jenjang mahasiswa suka bikin resolusi kan, resolusi tahun baru gitu. Nah, misalkan resolusi 2027. Ternyata resolusi 2027 itu adalah resolusi 2026. Dan resolusi 2026 ternyata adalah resolusi 2025. Nah, artinya kita pandai membuat resolusi, tapi kita lebih pandai menunda melakukannya. Jadi kemampuan kita menunda lebih bagus dibanding membuat rencana. Nah, salah satu ketika kita buat ya resolusi itu, kita kasih ke teman dekat kita. Nah, jadi jangan malu ketika sudah membuat target resolusi, target harian, disimpan di kamar di buku harian kita. Gitu. Didorong nggak, Maika? Nah, jadi ketika sudah bikin, kita malu untuk bilang ke orang. Nah, jangan begitu. Setelah ditulis, kasih ke orang terdekat yang kita percaya. Kenapa? Karena dia yang akan memastikan kita melakukannya atau tidak. Jadi kalau nanti kita kan tidak sempurna. Pas besok baru sehari dibikin kan udah, ini ada film baru. Kita, sahabat kita, bestie kita tahu kan. Katanya mau bimbingan. Oh, jam segini masih tidur. Nah, ada alarm di samping kanan kiri kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita cukup keras memberikan punishment ke diri kita. Nah, cuma ini mah komitmen kita dengan diri kita ya. Kalau temennya mentor saya dalam hal bisnis, ya dia membuat sebuah target. Targetnya ternyata tidak dicapai. Nah, hukumannya apa? Dia menghukum dirinya. Saya akan berangkat dari kantor ke rumah jalan kaki, gitu. Nah, sehingga ketika targetnya tidak tercapai, beneran dia jalan kaki berjam-jam dari kantor ke rumahnya, kan capek, gitu. Jadi kalau kita tidak bisa memaksa diri kita, maka kita butuh orang lain. Nah, maka yang sudah ditulis itu sampaikan ke bapak, ibu kita, ke teman-teman kita, ke kakak tingkat yang dekat kita, atau ke calon suami, ke suami kita. Nah, jadi biarkan mereka jadi alarm. Gitu Kak Tiodas. Atau udah pernah punya pengalaman dan sudah dilakukan? Enggak Pak, saya keep sendiri aja sih sebenarnya. Kenapa di keep itu? Karena malu atau iya gimana? betul. Karena pengen sendiri aja yang capek. Karena ada yang pernah bilang kalau kita ngebeberin rencana kita, jadinya malah nggak dilakuin gitu. Ya tergantung alasannya. Nah, paling yang ngomong itu kasih tahu alasannya kenapa kita tidak melakukan kalau kita ngasih tahu ke orang kan. Kalau kita punya teman yang se-vibe ya sama. Jadi kita itu butuh rival ya. Kalau teman-teman misalkan ini teman-teman Gen Z ya. Kalau Gen Z apa? Naruto ya. Pernah nonton Naruto nggak? Karena Pak. Nah, si Lee itu rivalnya siapa ya? Neji Pak. Nah, si Neji kan. Itu yang membuat dia terus berlatih kan. Terus Goku kalau teman-teman yang Pak Kiki itu saya Dragon Ball ya. Rivalnya itu Vegeta. Nah, jadi itu mah selingan ya, sampel aja. Cuman
kita itu butuh rival dalam bertumbuh. Nah, Kak Theodas punya nggak teman bertumbuh lain ya? Jadi bukan hanya sendiri, tapi teman yang dia survive, sevisi, yang kalau cerita tuh dia akan memperkuat semangat kita. Nah, punya nggak Kak Theodas? Banyak Theodas mah. Banyak, Itu banyak temannya. banyak. Iya, ini Theodas ini orang Medan, Om Bambang. Medan ini kan kehidupannya sendiri udah keras sebenarnya itu ya. Keras ya. Ya keras, kemudian apa lagi? Jadi kalau lembek-lembek itu dimarahin temannya ya. Apa Ya. istilahnya itu ikatan ini ya, ikatan marganya itu biasanya kan di Medan, Batak ya, Sumatera Utara lah, Iya Kak, kalau dari saya pribadi sih kalau kita punya bestie yang dia peduli ke kita, kasih tahu target kita, nah biar dia jadi kontrol ya. Kalau kita lagi futur atau lagi males atau kita justru tidak melakukan yang kita rencanakan, dia bisa marah ke kita. Nah kalau teman dekat itu pasti bisa marah. Kamu kan sakit, kata dokter nggak boleh ngerokok, kok kamu ngerokok? Nah kenapa dia marah? Berarti dia peduli. Nah, ketika kita punya bestie dan kita bilang aku mau ke OSI nih, target aku begini. Nah, teman dekat kita nanti kan akan bertanya, gimana targetnya? Udah belum? Belum. Susah. Apa yang susah? Saya bantu. Nah, itu harapannya sih kalau kita cerita. Jadi ceritanya jangan ke setiap orang kita cerita, tapi ke orang-orang yang menurut kita dia satu visi dengan kita, ya satu vibe. Itu mungkin Pak Kiki dan teman-teman ya. Yeah. Oke. Itu saja barangkali Pak Bambang. Mungkin penutup ya Pak Bambang ya. Oke, closing statement. Ya, closing statement barangkali dalam 2 menit atau 3 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau masalah passion itu bukan masalah kita suka atau tidak, tapi masalah kita mau tidak menanggung kesusahan dari yang akan kita jalani itu ya. Kalau misalkan kita tidak suka, tapi kita melihat misalkan saya harus membiayai anak saya, membiayai istri saya suatu saat nanti ingin istri saya tidak punya kesusahan seperti saya. Itu bisa menjadi sebuah big why untuk kita menanggung semua kesulitan yang harus kita lalui. Bimbingan dengan dosen susah ditemui, janji tiba-tiba suka batal, kan ngeselin tuh. Nah, tapi kadang dosen juga kan punya kesibukan yang lain, kita jadi lebih mau menerima kesulitan itu. Tapi kalau kita tidak punya big why, nah maka kita akan mudah untuk berhenti ketika berusaha. Jadi menemukan passion, bagaimana cara menemukan passionnya? Cari banyak kesibukan, karena kita tidak pernah tahu yang akan kita jalani ke depannya dan kita menikmati itu di bidang apa. Jadi kalau kita punya kuliah di jurusan data science, nah tidak perlu menutup diri untuk mencari kesibukan yang justru di luar sana itu memperkaya skill kita di Ulbi dengan beragamnya aktivitas di organisasi, di bisnis-bisnis yang lain. Nah, sangat mungkin di perjalanan kita akan menemukan moment. Oh, ini saya akan habis-habisan di bidang ini. Nah, kalau sudah ketemu totalitas gitu dan rencana yang sudah dibuat, silakan teman-teman sharing ya. Karena kalau dalam agama Islam, bagi yang Islam itu Allah lebih menyukai yang continue, yang istiqomah bahasanya, meskipun kecil dibanding yang besar tapi hanya event saja. Maka silahkan teman-teman pecah target 5 tahun ke depan menjadi per tahun, dalam 1 tahun terakhirnya menjadi 4 kuartal, kemudian bikin target harian agar terukur. Sebagai teman-teman dari data science tentu sangat memahami pentingnya data agar kita bisa menganalisis progres kita ini kalau dibikin grafik naik, datar, atau turun. Jangan sampai visi kita naik, tinggi, tapi grafik progres kita nyungsep gitu. Nah, itu saja pengingat buat saya pribadi khususnya dan buat teman-teman. Mohon maaf kalau ada pemilihan kata yang kurang tepat.
Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua, khususnya saya pribadi. Terima kasih Pak Fikri atas kesempatannya. Ya, terima kasih kepada Om Bambang atas presentasinya yang luar biasa. Saya juga udah lama sekali ini untuk hal-hal seperti ini mengingatkan kembali. Mungkin karena kerja kantoran barangkali ya. Jadi yang kayak seperti tadi detail-detail tadi jadi lupa itu. Dulu waktu kuliah sebenarnya materi standar ya. Ketika himpunan ataupun apa ya di hima ya biasanya diberikan hal-hal yang seperti itu. Mengingatkan kembali ya mudah-mudahan bagi saya juga tadi bisa membuat merencanakan hal-hal yang positif lainnya untuk ke depan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa saya juga ya apalagi kita punya judulnya Sains Data artinya kekuatannya di data. Nah kita punya itu dari ilmu yang kita miliki, yang kita pelajari waktu kuliah, ya kita upayakan untuk bisa bagaimana menyambung ke dalam realitas kehidupan ya, begitu dan juga realitas dari pekerjaan kita. Barangkali itu terima kasih kepada Om Bambang sekali kita berikan applause dulu mungkin dengan cara apa? Kasih reaction ya, reactionnya jempol, tanda hati atau tepuk tangan silakan. Kita berikan applause buat Om Bambang. Ya, terima kasih Om Bambang untuk materi yang diberikannya. Terima kasih semuanya untuk peserta yang sudah hadir pada sore hari ini. Itu saja Om Bambang. Ya. Terima kasih. Saya akan menutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Terima kasih, semuanya. Pak. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih, Emit Pak. ya. Ini ya.